Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam pada Ibu dosen Octavian Cahya Dwi Hardin dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Cyber Asia. Saya Ariswanto Hendarmoko dari kelas MJ402 tahun 2025-2026 Manajemen Bisnis Universitas Cyber Asia. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan analisis investasi Teluk Mekaki Lombok, pengembangan potensi pariwisata dengan pola reksadana penempatan terbatas atau RDPT. Studi ini di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Octavian Cahya Dwi Hardin. Mari kita lihat latar belakang dan visi pariwisata Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif luar biasa dari kekayaan alam dan keanekaragaman tradisi. Sektor pariwisata terbukti bukan hanya pemacu devisa, melainkan pilar utama pembangun ekonomi inklusif yang membuka lapangan kerja dan memperkuat identitas budaya Indonesia. Di Teluk Mekaki, Lombok Barat, potensi ini hadir secara alami melalui perpaduan pantai eksklusif dan atraksi wisata berbasis kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pariwisata Indonesia mewujudkan destinasi kelas dunia yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan berbasis kearifan lokal. Lalu evolusi sektor pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata kini mengambil peran vital sebagai pengganti utama migas melalui program Visit Indonesia Year 2026, kita melihat lonjakan wisatawan dari 6,2 juta pada 2008 menjadi 9,4 juta pada tahun 2014. Dengan kontribusi Tourism Direct atau GDP mencapai 1,067 triliun atau 4,82% dari total GDP Indonesia. Dalam koridor ini, Pulau Lombok diposisikan dalam kategori Great Bali yang menyimpan potensi pertumbuhan tertinggi. Lalu kita membahas Teluk Mekaki di Lombok Barat. Apa sih daya tarik investasi di Teluk Mekaki? Mengapa Teluk Mekaki sangat prospektif? Ada 3 pilar utama di sini, yaitu keunikan alam, natural beauty, and scarcity. Di Mekaki memiliki pantai pasir putih sepanjang 500 meter yang sangat eksklusif dan dikelilingi pegunungan. Indah pemandangan di Teluk Mekaki ini. Lalu lokasinya juga strategis, berada di jalur utama Lombok Selatan, melengkapi koridor Mandalika dan Gili Trawangan. Karena sekarang Lombok sudah menjadi destinasi wisata internasional, Teluk Mekaki ini di antara perjalanan antara Bali ke Mandalika. Lalu pilar ketiga, ekowisata. Hal ini mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui kawasan konservasi alam seluas 450 hektar. Lalu, tren kunjungan wisatawan di 2019 dan 2024. Jika kita melihat grafik pergerakan wisatawan sepanjang 2019 hingga proyeksi di 2024, data menunjukkan pemulihan tajam pasca pandemi atau recovery. Rekor pertumbuhan PDB sektor pariwisata yang melonjak tajam sejak 2022 membuktikan daya tahan serta potensi rebound yang sangat cepat di kawasan Teluk Mekaki, Lombok Barat. Lalu, dukungan kebijakan pemerintah.
pemerintah telah menetapkan Lombok sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau disingkat DPSP dan kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN. Kebijakan ini membawa tiga kemudahan nyata bagi investor: penyederhanaan regulasi investasi untuk kawasan ekonomi khusus, serta percepatan pembangunan infrastruktur bandara dan jaringan jalan. Lalu, bagaimana skema pembiayaan RDPT atau Reksadana Pendapatan Tetap Pariwisata? Untuk mendanai proyek ini, kami mengusulkan skema RDPT sebagai alternatif pasar modal. Mengapa RDPT? Instrumen ini sangat cocok untuk proyek sektor real yang prospektif namun belum bankable untuk pinjaman bank tradisional. Melalui RDPT, dana dari investor profesional dialokasikan langsung untuk pengembangan fisik Teluk Mekaki, memberikan kepastian modal bagi pengembang, seperti salah satu pengembang di sana, PT Teluk Mekaki Indah. Lalu, selanjutnya adalah Eco Master Plan di Teluk Mekaki. Master Plan kawasan ini mengusung konsep integrated resort di atas lahan seluas 158 hektar. Pengembangannya mencakup thematic resort dan luxury villas, adventure center, dan golf resident. Area marina dan komersial, serta pemulihan area hutan, forest restoration seluas 201 hektar untuk menjamin standar destinasi kelas dunia. Itu konsep yang di master plan untuk di Teluk Mekaki sudah dibuat oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya adalah parameter kelayakan finansial. Berdasarkan analisis kelayakan finansial yang dilakukan, proyek ini menunjukkan indikator yang sangat sehat. Kita lihat NPV atau Net Present Value bernilai positif sebesar 183,54 dolar. Hal ini menunjukkan layak. Lalu ada Internal Rate of Return atau IRR mencapai 11,71%. Hal ini di atas saat tingkat suku bunga acuan sebesar 6%, 8%. Lalu selanjutnya kita lihat Benefit Cost Ratio atau BCR sebesar 1,80. Hal ini masuk kategori sangat prospektif. Selanjutnya ada analisa sensitivitas. Hal ini juga menunjukkan hal positif, membuktikan proyek ini resilient meski terjadi kenaikan biaya operasional hingga 10%. Lalu dampak sosial. Investasi ini menghadirkan dampak positif berantai atau multiplier effect. Pembangunan hotel dan fasilitas akan menyerap tenaga kerja lokal di Teluk Mekaki, Lombok Barat. Meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan menggerakkan UMKM di sekitar Teluk Mekaki di Lombok Barat. Bagi investor asing, skema RDPT memberikan ruang kolaborasi yang terjamin, lengkap, dan nilai sustainable branding berbasis ekowisata. Demikian dampak sosial dan peluang investor. Selanjutnya, tantangan dan strategi mitigasi. Tentu kita juga memetakan risiko-risiko dan mitigasinya. Apa yang harus diperbuat selanjutnya untuk Teluk Mekaki di Lombok Barat. Yang pertama ada regulasi dan birokrasi. Mengoptimalkan pelayanan satu pintu atau OSS untuk mempercepat perizinan. Hal ini agar mempermudah investor masuk. Lalu yang kedua ada infrastruktur. Hal ini mendorong konektivitas antar destinasi untuk menekan biaya operasional. Ya, infrastruktur penunjang, jalan yang baik, antara karena sudah ada di Lombok sudah ada Mandalika dan
pulau-pulau yang lain, diperlukan infrastruktur penunjang yang baik agar pariwisatawan mancanegara dapat mudah menuju ke sana. Lalu, citra destinasi. Menerapkan manajemen kawasan profesional guna menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan dan isu lingkungan. Jadi citra Teluk Mekah ini harus positif, harus dibenahi secara keamanan dan isu lingkungan. Jadi gimana caranya untuk pantainya tetap bersih dan pasirnya tetap putih. Lalu keseimbangan budaya. Hal ini menerapkan konsep wisata halal untuk menjaga identitas religius lokal tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan mancanegara. Itulah tantangan-tantangan dan strategi mitigasi di Teluk Mekaki, Lombok Barat. Terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi saya terhadap peluang emas di Teluk Mekaki, Lombok Barat. Saya Ariswanto mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.